Oke, good morning ya. Ini kita mau mereview P7 CFL5 lagi. Jadi ini untuk Toyota Fortuner VRZ ya 2019. Ya, untuk Toyota Fortuner VRZ 2019 ya. Apa itu P7 CFL5? Ya, P7 CFL5 itu adalah fog LED ya, fog LED housing. Jadi Anda mengganti fog lamp asli bawaan mobil Anda dengan fog LED housing ini, ya. Eh, jadi yang rumah lampu fog lamp asli di mobil dicopot, disimpan, masukin gudang, Anda pasang ini, ya. Kita kasih tahu dulu spesifikasinya 33 watt 5700 Kelvin, bisa 5700 Kelvin, bisa 3000 Kelvin, bisa 4500 Kelvin. Jadi ini fog LED housing 3 warna. Ya. 3 warna, ada 2 tambahan mode, two tone dengan flash. Ya, P7 CFL 5. Kalau yang kodenya dulu tanpa 5, ya. Jadi ini yang versi terbaru, ya. Dia diameternya 3 in, ya, 33 watt. Kalau Anda percaya boleh, tapi realnya tidak sampai 33 watt. Tidak sampai 33 watt, ya. Jadi di sini ada tulisannya 3 color, 5 function. Harga ini dijual sesuai price list. Ada orang yang bilang saya jualnya mahal. Ada orang yang bilang saya untungnya terlalu gede. Ya, terserah. Intinya adalah saya mengikuti price list arahan dari distributor, seperti itu. Ya, Anda mau bilang saya mahal, jualannya ya nggak masalah. Intinya harganya sesuai price list. Tetangga sebelah lebih murah ya, kalau Anda serak dengan mereka ya Anda beli. Saya tidak pernah memaksa. Jadi bukannya saya sombong. Jadi tidak perlu menjelek-jelekan saya mereview apa adanya, ya. Ada orang yang bilang saya untungnya 200%, ya, segala macam, ya itu kebijakan kita lah dengan distributor atau segala macam gitu ya. Jadi buat Anda kalau sesama pedagang jangan saling menjatuhkan. Ya, saya mau untung 200%, saya mau untung 300%, itu urusan saya dengan distributornya, ya. Seperti itu. Jadi bersainglah dengan yang sehat, ya. Anda punya barang bagus, Anda punya skillnya, Anda punya ilmunya, ya Anda praktekkan gitu ya. Karena bisa saja barang bagus tapi kalau nggak bisa pasang, tidak bisa mereview, tidak bisa menyeting, hasilnya juga akan tidak bagus gitu ya. Makanya kadang-kadang customer suka mencari orang yang benar-benar paham, ya, benar-benar paham. Nah, makanya dari sisi situ saya nggak bisa menjual diskon-diskon seperti itu ya. Sama seperti Anda ke dokter umum dengan ke dokter spesialis, harganya kan berbeda. Padahal sama-sama dokter. Nah, terus Anda maki-maki tuh dokter, bilang, wah apa biaya check up-nya mahal sekali ini itu ya. Itu kan kembali lagi ke Anda. Misalnya kalau Anda merasa cocok dengan dokter itu, mau nggak mau harga berapapun juga Anda datang kan kunjungan ke dokter tersebut gitu ya. Jadi makanya jangan menjudge soal harga dulu ya. Ada harga, ada kualitas, ada yang dikerjakan, ada yang disetting, ada yang dikalibrasi segala macam, intinya seperti itu ya. Oke, akan kita review ya. Kalau yang versi Toyota memang dapat shroud ya. Shroudnya ini saya nggak tahu dipakai atau tidak, atau pakai shroud asli bawaan mobil ya. Intinya seperti itu ya. Shroud ini dikasih ya chrome warnanya. Jadi saya kasih apa adanya yang ada dalam paketan ya. Jadi kalau yang versi Toyota dikasih shroud. Nah, ini LED-nya ya, akan kita cek dulu fungsinya ya. Apa bedanya Anda beli di saya dengan beli di luar ya, kita cek dulu fungsinya. Kalau barangnya bekas, bukan barang baru, saya nggak mau jual. Intinya seperti itu ya. Jadi saya berharap Anda dapat barang baru karena harganya adalah harga baru ya. Ada garansi 1 tahun, saya perlu mengingatkan ada 1 tahun garansi, tapi garansinya adalah servis ya, bukan rusak tukar baru. Versi dulu yang pertama adalah P7 CFL tanpa kode 5 ya. Jadi ini udah versi terbaru saat ini ya, di 2021 dia versi P7 CFL 5. 5 itu artinya dia ada 5 mode ya. Dan DRL-nya hilang. Jadi di sini ada DRL ya, dulunya hilang karena DRL itu banyak problem ya.
Ya, di sini dulunya ada DRL, tapi DRL-nya sekarang hilang, jadi tanpa DRL. Ya, kita akan tes dulu nyalanya. Ini saya pastikan barangnya baru ya, bukan barang bekas, ada garansi 1 tahun. Rusak bukan tukar baru, tapi diservis ya. Memang agak lama harus menunggu karena kita harus mengirim ke distributor. Distributor bawa ke importir ya. Importir misalnya kalau nggak bisa diservis baru ditukar baru, seperti itu. Yang versi P7 CFL pertama ada problem satu di DRL, kedua ada yang ngembun, ketiga ada yang reflektornya gosong. Saya berharap dari tipe yang terbaru ini lebih bagus ya, karena satu udah perbaikan dia tanpa DRL. Yang pasti satu hal masalah itu sudah hilang, jadi nggak ada DRL, jadi tidak ada komplainan DRL mati. Yang kedua soal ngembun saya nggak tahu karena belum dapat laporan lagi ya untuk yang versi baru ini. Yang ketiga yang soal reflektor yang meleleh juga belum dapat laporan, jadi saya nggak bisa mereport ke Anda ya. Ya, warnanya putih. Dicek di wattmeter saya cuma 25 watt, 25,7 wattnya ya. Ini warna putihnya, ini warna kuningnya ya. Kelihatan nggak tuh di kamera tuh? Ini kuningnya ya. Nah, ini modenya ya. Putih kuning, putih kuning. Nah, ini mode flash, putih 3 kali, kuning 3 kali ya. Putih 3 kali, kuning 3 kali, putih kuning 3 kali ya. Nah, ini putihnya aja. Ini kuningnya saja. Ini putih kuning nyala. Pada saat putih kuning nyala malah wattnya ngedrop cuma 23 nih. Cuma 23. Putih kuning nyala cuma 23 ya. Saya ulang dari awal, ini warna putihnya 25,2 saat ini, 25-an ya. Kuning ini putihnya saja 25, kuningnya saja 26 watt. Putih kuningnya cuma 23 ya, agak ngedrop ya. Jadi kalau di deskripsinya adalah 33 watt ya tadi ya. Ya, 33 watt tapi nyatanya cuma 25 ya. Seperti itu. Ya, kita akan tunjukkan nyalanya di tembok ya. Ya, ini untuk bagian warna putihnya. Memang outputnya tebel, saya akui dia tebel ya. Tebel tapi nggak begitu lebar. Anda lihat sempit ya, karena memang karakternya seperti itu. Dia untuk padat di tengah ya, padat di tengah ya. Ini putihnya, ini putih kuningnya. Sebentar, saya agak sulit megangin soketnya, sebentar ya. Nah, kita ulang ya dari awal. Nah, ini putihnya, ini kuningnya. Jadi kuningnya lebih spot, tapi sinar putih dengan kuning numpuk. Sayang sekali ya, kalau yang versi pertama putihnya lebar, kuningnya di atas, jadi itu lebih cocok ya buat spot. Tapi yang generasi ke sekarang agak payah nih, kuning dengan putih numpuk tuh, numpuk. Malah kuningnya lebih dekat ke bawah, mestinya kuningnya di atas ya. Nah, ini mode putih kuningnya strobe ya, pergantian putih kuning, putih kuning. Nah, ini mode putih 3 kali, kuning 3 kali, nah putih kuning ya, seperti itu. Flash. Ya. Jadi ini saya berharap tinggal PNP ya, pasang ke Toyota. Bracketnya kalau Toyota seperti ini ya. Ini 2 mundur, ini 2 mundur. Jadi kalau dilihat dari samping ini 2 mundur, ini 2 maju ya, seperti itu. Saya jujur mereview apa adanya ya. Saya orangnya ngomong sih apa adanya, belak-belakan. Mungkin banyak pedagang juga yang tersinggung dengan omongan saya karena saya ngomongnya terlalu vulgar. Makanya saya banyak tidak disuka dan banyak yang berkomentar, banyak juga yang mau menjatuhkan saya. Ya, nggak apa-apa, kita terima ya, resiko ya. Resiko saya sebagai penjual sekalian mereview barang, mau nggak mau. Jadi ada yang tidak suka dengan saya, ada yang suka dengan saya. Ya nggak apa-apa, kita terima ya. Banyak yang tidak suka, jadi banyak yang berkomentar negatif juga ya. Banyak yang nggak senang dia WhatsApp saya ini itu ya. Saya dibilang untungnya gede, saya dibilang banyak omong, ya terserah.
Intinya kita namanya berdagang ya harus ada untung gitu ya. Nah, untungnya saya berapa persen itu tergantung urusan saya dengan distributor ya, seperti itu. Jadi barang yang dijual di saya ini Pro 7, Automax ya, Cri, GL3 itu semua adalah dari distributor. Saya tidak mempunyai merek sendiri. Saya jujur terus terang saya tidak punya merek. Kenapa? Karena saya orangnya bebas. Bebas karena saya tidak mau punya ikatan. Saya orangnya paling nggak suka diikat-ikat. Seperti misalnya contoh, kita masuk klub motor tapi lu harus hadir kopdar, harus hadir touring. Saya paling malas seperti itu. Istilahnya hidup ini tidak ada paksaan gitu ya, kecuali Anda bayar pajak mau nggak mau wajib ke negara ya. Tapi kalau kayak Anda masuk klub, lu wajib datang, wajib kopdar, wajib touring. Nah, yang begituan saya tidak mau. Nah, sama seperti jual merek, jual barang. Banyak teman-teman dari importir, teman-teman ya menawarkan saya suruh jual. Saya bukannya kadang-kadang nggak mau jual ya, kalau barang yang nggak srek dengan saya, gimana saya bisa jual gitu ya. Nah, makanya kenapa dulu saya pernah kerja di 81 di DS. Kenapa kita bisa agak selek? Karena barangnya nggak sesuai. Nah, saya bilang, saya tidak bisa jual nih begini nih. Tapi namanya importir, namanya bos, sudah keluar uang di situ. Biar bagaimanapun dia pasti nggak mau rugi. Pokoknya lu harus jual, ya seperti itu. Nah, makanya di situ kita dulu selek. Akhirnya kan jalan sendiri-sendiri. Nah, itu cuma salah satu faktor aja. Saya nggak mau cerita banyak karena itu udah masa lalu ya. Jadi seperti itu. Saya orangnya juga istilahnya to the point gitu ya. Kalau jelek ya saya bilang jelek, bagus ya saya bilang bagus. Orangnya begitu ya. Jadi nggak mau kalau barang jelek ya jangan kita bilang bagus, menyesatkan Anda gitu ya. Nah, soal harga ya tentu ada yang kita kerjakan ya tentu harganya mahal gitu ya. Namanya produk buatan Cina. Sebenarnya ini kan Pro 7 juga sebenarnya cuma di emboss aja. Anda mau emboss merek Autovision bisa. Anda mau emboss merek Olam bisa, Anda mau emboss merek Picus bisa ya. Jadi barang ini semua buatan Cina ya, buatan Cina. Jadi orang Indonesia termasuk saya hanya bisa menjual ya, tidak bisa produksi ya, karena kita skala saing dengan negara sebelah. Jadi kadang-kadang ada orang bilang ini harganya bro di Cina cuma 300.000, kenapa lu jualnya cuma modal cuma 300.000, kenapa lu jual 2 juta? Lu untungnya gila bro 300%. Ada ya yang mau menjatuhkan saya seperti itu. Masalahnya adalah ini barang ya, harganya ditentukan oleh distributor, bukan oleh saya. Saya hanya menjual, terus saya dibilang untungnya 300%. Ya, ada loh yang seperti itu. Namanya siapa tuh kemarin? Lupa saya ya. Jadi intinya kalau Anda merasa tersaingi dagang dengan saya, ya cobalah tampilkan produk yang lebih bagus. Gitu ya. Jangan saling sikut yang istilahnya yang tidak berbobot seperti itu ya. Kalau Anda mau adu ilmu, maksudnya ilmu ini maksudnya bukan ilmu kungfu atau ilmu silat ya. Maksudnya Anda mau adu argumen tentang suatu produk, saya tantangi karena saya punya basicnya di sini gitu loh ya. Kalau Anda nggak punya basicnya, Anda hanya cuma nyemplung coba-coba, terus merasa produknya tidak bagus tapi nggak bisa jualan karena review saya, ya itu salah Anda sendiri. Kenapa Anda jual barang jelek ya, seperti itu ya. Ini warnanya putih, jadi ini barang sebelum dikirim kita cek dulu ya. Putih, kuning ya, ini kuningnya. Nah, ini putih kuningnya ya, putih kuningnya dua-duanya nyala. Ini putih kuning bergantian ya, kuning putih bergantian. Nah, yang ini 3 kali. Nah, ya seperti itu ya. Jadi dicek nyala, barangnya baru dan ini original dari Pro 7 ya. Saya sudah 15 tahun, jalan 16 tahun lah kira-kira ya. Saya bermain lampu, saya tidak mempunyai merek sendiri. Saya juga tidak mematenkan merek saya, malah nama saya dipatenkan oleh orang lain. Contohnya dari Nine ya. Bosnya itu mengambil nama saya www.jungkiwenas.com ya, diambil oleh dia. Padahal saya sendiri yang punya nama Jungki Wenas diambil orang ya. Karena saya sudah tahu dari dulu musuh banyak
Ya, karena si Jungki ini ngomongnya apa adanya, belak-belakan, jelek saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus. Gitu ya. Jadi banyak yang nggak senang gitu. Ya, tiap hari juga saya mereview begini di YouTube ada komentar yang negatif, cuman ya kita tahu aja gitu ya. Jadi kalau saya to the point, kalau jelek ya saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus gitu ya. Jadi kalau ada yang tersinggung, Anda pedagang ya mohon maaf saja gitu ya. Saya berharap Anda jadi menjual barang yang lebih berkualitas lagi. Intinya seperti itu ya. Jangan sampai barang yang abal-abal Anda bilang bagus ya. Seperti LED banyak yang ngedrop. Ya saya to the point ngomong, kenyataannya banyak yang ngedrop dan banyak yang tidak jujur. Ini di kardus ditulis 33 watt, diukur cuma 25. Ya, saya ngomong apa adanya dong, wattnya ini nggak real, gitu aja. Ya, nah tapi mungkin ada pedagang yang nggak senang gitu ya, diomongi begitu, jadi terpengaruh lah istilahnya dagangannya, jadi nggak laku misalnya, atau jadi ini itu ya, jadi si customernya cerewet dong, ah lu jual nggak real. Bro, begini bro, zaman sekarang dagang itu sulit bro, bukan Anda aja, saya juga sulit bro. Kenapa? Karena ya itu gara-gara pandemi COVID gitu ya, semua orang mengencangkan ikat pinggang, jadi bukan Anda aja yang kena, saya juga kena bro ya, bisnis lain saya juga kena, itu aja ya. Jadi kita sama-sama lah ya, jadi nggak usah saling menjatuhkan, saya untungnya gede, nah terus kalau Anda untungnya kecil, jadi supaya suruh orang lain beli di Anda gitu, seperti itu ya, nggak juga kan. Makanya kita masing-masing mempunyai skill masing-masing, mempunyai rezeki masing-masing, mempunyai hoki masing-masing. Kadang-kadang kita jual mahal pun orang mau beli, kadang-kadang ada orang yang jual murah pun belum tentu dibeli ya, bermacam-macam. Makanya berdoa saja ya, saya jangan dikasih ayat-ayat ya. Saya juga mohon maaf, saya bukan muslim ya, terus terang saya nggak mengerti Anda komentar ayat-ayat begitu, dibilang saya untungnya 200% segala macam ya. Ya itu urusan saya dengan distributor, intinya seperti itu. Karena harga ini kan harga ditentukan oleh distributor gitu ya. Kita hanya menjual dan mereview apa adanya ya. Saya rasa cukup. Jadi ini video saya hari ini pertama hari Sabtu ya. Untuk Pro 7 fog LED housing akan segera kita kirim buat Fortuner VRZ 2019 ya. Nanti akan kita review lagi lanjutan LED yang di belakang ini ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi ya. Kita mau mereview dulu ini nih. Jadi kita mohon maaf dulu ya buat Anda para pedagang, teman-teman ya. Gara-gara review saya dagangan Anda nggak laku, saya mohon maaf karena kita mereview apa adanya. Saya juga tidak pernah menjelek-jelekan merek, tapi saya mereview syarat bolam bagus saja gitu ya. Nah, misalnya kalau bolam Anda tidak memenuhi syarat dan terus customer Anda jadi nggak jadi beli atau bagaimana, ya saya juga nggak bisa ngomong banyak karena di mana-mana kan customer yang menentukan ya. Customer yang menentukan pilihan ya. Jadi kemarin ada yang komentar ke saya, katanya saya untungnya gede padahal bolamnya bolam jelek ya. Mohon maaf sekali lagi kalau Anda sebagai pedagang terpengaruh oleh review saya ya. Jadi kalau saya ngomong apa adanya. Anda mau bilang saya untung 200%, mau untung 3%, barang ini ditentukan harganya sesuai price list oleh distributor. Saya di sini posisinya hanya sebagai penjual ya. Saya penjual Automax, penjual Pro 7, saya juga penjual Philips, penjual merek Cree segala macam ya. Jadi intinya harga itu ditentukan oleh distributor, intinya saya tinggal jual, intinya seperti itu. Harga ditentukan oleh distributor, saya mendapat bagian komisi, seperti itu saja ya. Jadi Anda mau menuduh saya untung 500%, untung 700%, untung 200%, untung 100%, itu urusan saya dengan distributor ya. Jadi tidak perlu menjelek-jelekan saya. Nah, soal harga ya, kalau saya untungnya gede, itu kan juga komisi yang ditentukan dari distributor. Kita tinggal mengikuti gitu ya. Mencapai omset, mencapai target, mencapai ini komisinya turun lagi berapa ya, seperti itu. Jadi intinya adalah kita mereview bolam bagus ya.
Jadi mohon maaf kalau untuk teman-teman juga sebagai pedagang, importir, distributor, jika kalau yang sudah memberikan barang ke saya tapi saya tidak bisa menjualkan, ya tidak bisa lakuin gitu, maksudnya istilahnya nggak bisa dijual karena tidak memenuhi syarat, ya mohon maaf, jangan tersinggung ya. Karena mungkin ada pedagang nih yang tersinggung, dia membuat akun asli atau akun bodong berkomentar negatif tentang juragan lampu. Saya dibilang untungnya gede segala macem. No problem, nggak masalah. Intinya gini, kita bisa menjual barang karena reviewnya bagus atau karena cocok dengan si pembeli ya. Jadi bersainglah yang sehat ya. Saya juga bersaing yang sehat, tidak mau juga menjelek-jelekan orang, tidak mau menjelek-jelekan barang, tapi intinya kita sendiri yang mereview bahwa barang tersebut bagus ya. Tidak usah menuduh saya untung 200%, 300%, mau cepat kaya, sampai saya dibawa-bawa pakai ayat-ayat Al-Quran segala macam. Waduh, saya nggak mengerti, mohon maaf, saya bukan muslim ya, seperti itu. Jadi jika anda nggak suka dengan saya, ya coba tunjukkan review anda yang bagus LED-nya ya, seperti itu. Mau merek apapun, LED ini memang dari buatan Cina. Kita orang Indonesia hanya bisa menjual dan mereview ya, mana yang bagus, memilah-milah mana yang bagus, mana yang cocok, mana yang sesuai speknya dengan kategori bagus itu gitu ya. Karena namanya produk buatan Cina ya, fisik bisa kelihatan sama tapi barang belum tentu gitu ya. Karena zaman sekarang sudah zaman terbuka gitu ya. Jadi seperti barang ya, misalnya Anda power bank deh, bentuk fisik sama tapi kan baterainya dalamnya belum tentu sama, dari pabrikan A, pabrikan B, pabrikan C. Karena pabrik di Cina bukan cuma satu, semua bisa memproduksi dengan barang yang sama, tapi kan kualitasnya berbeda-beda ya, seperti itu. Jadi kalau Anda yakin, Anda beli dengan saya. Kalau nggak yakin ya Anda masih bisa beli di tempat lain kok, masih banyak yang berjualan LED ya, yang bagus-bagus gitu ya. Jadi saya juga nggak pernah memaksa Anda sebagai penonton saya beli di lapak juragan lampu, seperti itu ya. Anda belilah di tempat lain juga nggak masalah. Jadi jangan sampai review saya ini menutup lapak lain gitu ya, menutup dapur orang lain gitu. Jangan ya. Kalau Anda suka review saya, Anda senang gitu ya, apa yang dengan saya deskripsikan, Anda boleh beli. Tapi saya tidak pernah memaksa loh, sekali lagi. Jadi jangan sampai ada pedagang lain yang merasa review saya mengganggu jualan dia gitu ya. Jangan sampai. Saya juga tidak mau membuat bangkrut orang lain. Saya juga tidak mau menutup dapur orang lain gitu ya. Karena kita bersainglah yang sehat ya. Saya sih orangnya to the point karena saya hobi gitu ya. Saya hobi. Terus terang banyak sekali teman-teman distributor, importir menawarkan saya untuk jual barang tersebut. Ya kalau barangnya nggak bagus gimana kita mau jual gitu ya. Intinya seperti itu ya. To the point saja. Kenapa saya gunting ya? Ih, dodol. Ya. Jadi banyak juga yang nggak cocok dengan review saya, banyak juga ya. Jangan sampai Anda termakan oleh review saya. Saya orangnya to the point ya. Kalau Anda suka Anda beli, jangan sampai Anda terjebak ya. Intinya seperti itu. Oke, ini LED Cree XHP 50 second generation ya. Selalu saya ngomong syarat bolam bagus nih. Syarat bolam bagus ini memang ditujukan buat customer, bukan buat Anda pedagang. Karena kalau Anda nggak punya barang seperti ini, berarti syarat bolam Anda nggak bagus. Itu aja intinya ya. Memang pabrikan di Cina banyak yang memproduksi barang mirip seperti ini, tapi kan berbeda-beda. Itu satu. Kedua, barang yang datang dari Cina ini kita adjust ulang, kita kalibrasi ulang, kita quality control ulang gitu ya. Seperti itu. Karena kalau barang asli, barang dari Cungko, Anda tahu sendiri ya, banyak masalah, banyak ini nggak presisi. Nah, itulah yang kita kerjakan. Dan saya wajar dong dapat keuntungan dari itu. Masa Anda nggak senang saya dapat keuntungan? Suatu lembaga yayasan aja itu mencari keuntungan loh, walaupun mereka dibilangnya bukan not komersial atau apa, pokoknya intinya lembaga sosial. Di mana-mana di dunia ini tidak ada yang sesosial banget lah. Intinya semua butuh duit, bro. Ya, saya ngomong apa adanya, to the point. Ya, perpuluhan di gereja saja bisa ribut, bro. Ya, karena kenapa? Money. Ya, seperti itu. Jadi wajar semua orang mencari keuntungan. Mencari keuntungannya mau berapa persen, mau 500%, mau 1000%, itu urusan dia.
gitu ya. Anda butuh, kalau barangnya bagus ya Anda beli. Misal kalau Anda belum sanggup ya nabung dulu, intinya seperti itu ya. Jadi bukan saya galak, bukan saya sombong, enggak ya. Karena saya selama 15 tahun jualan, saya sebenarnya nggak punya merek. Saya nggak pernah bikin merek, saya nggak pernah bikin produk sendiri. Karena semua saya jual dari distributor. Ya, intinya seperti itu. Karena kita komitmen untuk jualan, karena kita dianggap oleh distributor itu kita bisa jualan. Ya, mereview barang bisa. Jadi mereka percaya dengan kita. Makanya kita bisa dikasih tempo, bisa dikasih apa istilahnya kuota penjualan, misalnya kalau mencapai target dikasih bonus ini bonus itu, seperti itu ya. Jadi to the point saja ya, mau menuduh saya untungnya gede, mau ini mau itu, terserah ya. Intinya saya bersaing yang sehat ya. Bersaing yang sehat dengan mereview bahwa ada syaratnya bolang bagus gitu ya. 1 watt dan luxnya harus gede, levelnya memang dia cuma di 30 watt. Ya, banyak juga yang masih bilang, "Bro, kurang terang." Memang ada. Tapi semua itu cocok-cocokan juga ke headlamp mobil. Makanya ada yang namanya istilah kalibrasi kita setting ya. Semuanya adalah kita harus setting ulang. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Cocok-cocokan, Bro. Sama seperti Anda beli baju. Baju dilihat di patung, wih bagus, slim fit. Pas kita pakai di badan kita kok kayaknya agak sempit ya, keteknya segala macam. Makanya beli baju pun cocok-cocokan ya. Sama seperti beli LED pun juga cocok-cocokan gitu ya. Kalau Anda cocok, Anda beli. Anda nggak cocok, ya nggak usah beli. Intinya gitu. Cuma kita hanya bisa memaksimalkan. Ya, syarat bolang bagus 1 watt dan luxnya gede. Kedua, harus stabil. Ini penting, Bro, stabil. Ketiga, adjustable. Keempat, serviceable. Kelima adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap harus kecil dan tidak terlalu besar. Keenam, tidak storing. Ya. Ketujuh, soal pendinginan. Ini sudah sering saya bahas. Ya. Ini di order, ini di review buat Kia Carnival. Ya. Ini bos showroom, terus terang bos showroom dia order sudah berkelanjutan dengan saya karena ya cocok lah gitu ya. Ini di order, ini di review buat Kia Carnival ya, buat Kia Carnival dan BMW E39 ya. E39 fog lamp kalau nggak salah menggunakan HB4 ya, JL3 3 warna ya. Satu lagi ini adalah H7 untuk headlampnya ya. Jadi cocok-cocokan ya. Ada orang yang mau bilang saya begini begitu ya, to the point aja, saya ngomong apa adanya. Memang tidak semua saya bisa memuaskan Anda semua ya. Tidak bisa memuaskan Anda semua karena kepuasan tiap orang kan berbeda ya. Ada yang perfeksionis, ada yang ya udahlah, yang penting gue udah lebih terang, udah oke. Ada yang mau ini, ada yang mau itu, macam-macam gitu ya. Nah, misalnya kalau saya untungnya 200%, ya Anda ikut jualan aja lah. Anda cepet kaya kan? Intinya seperti itu. Ya, barang di Cina memang murah, Bro. Anda bisa beli di AliExpress memang murah. Cuma kalau ada trouble apa kan sulit. Seperti sering saya bilang, Anda beli di luar negeri, online shop luar negeri silakan. Nanti giliran nanti ada masalah sulit, ya. Memang barang di AliExpress murah, ya. Anda kalau bisa beli di sana memang murah. Saya juga sebenarnya bisa beli sendiri. Cuma kita bermain aman. Karena kenapa? Barang seperti ini ada garansinya, Bro. Susah untuk mengklaim garansinya. Makanya mendingan kita ambil dengan distributor atau importir yang sudah ada barangnya di Indonesia. Kenapa? Kalau ada komplain, gampang. Kita tinggal tukar ke distributor. Jadi saya tidak pernah mau menanggung kerugian. Saya tidak pernah menanggung kerugian. Kenapa? Barang rusak kita tukar ke distributor. Makanya saya bisa bermain panjang. Itu. Untung kita sebenarnya nggak besar. Kenapa? Karena harga sudah dipatok oleh distributor. Ya, seperti itu. Jadi jangan menuduh saya untungnya besar. Makanya saya tidak berani impor sendiri dan saya tidak pernah mempunyai merek. Bukan karena modal, tapi karena bermain LED itu pasti ada rusak. Bermain HID pun begitu, pasti ada rusak. Nah, rusaknya itu siapa yang mau menanggung? Pabrikan pasti ngomong, nanti kita ganti, memang ada garansi. Cuman caranya adalah dengan Anda harus mengorder kembali. Nah, itu yang ribet. Ya. Itu yang ribet. Karena saya sudah berpengalaman, Bro. Saya sudah bekerja di tempat dulu pertama kali saya kerja sama ya dengan 81. Itu juga pusing, Bro. Banyak produk rusak gitu ya. Memang si pabrikan ganti, tapi kita harus repeat order. Jadi istilahnya berkelanjutan. Itu pintar, itu trik dagang dari pabrikan di Cina. Makanya kita import memang harga bisa murah, tapi kenyataannya kalau ada trouble, berabe, ribet gitu ya.
Nah, makanya kenapa banyak juga toko-toko importir-importir yang gulung tikar, gue udah males main lampu karena ada garansinya, gue mendingan main makanan. Lu orang telan udah selesai, nggak ada komplain-komplain seperti itu ya. Makanya banyak orang yang nggak paham juga ya, dikira jualan lampu LED itu enak, dijualan lampu HID itu enak, makanya ikut-ikut nyemplung. Padahal sulit bro, saingan banyak ya, harga pia-piaan ya, belum garansi. Intinya garansi loh, yang membuat suatu toko bangkrut itu garansi. Makanya kita tidak mau import sendiri, tidak mau beli sendiri ke cungko gitu ya, karena kita lebih baik menyarankan ke importir. Bro, lu beli itu kalau bagus lu sini gua jualin. Mendingan saya begitu. Kenapa? Karena ada garansinya, itu ya importir yang nanggung gitu loh ya. Itulah saya, si Jungki Juragan Lampu. Saya tidak pernah bikin merek, makanya kayak kita juga nggak pernah bikin kardus kan dengan merek A, B, C. Buktinya ya, Automax aja sekarang dijual tanpa garansi bro. Kenapa? Karena banyak rusak ya. Automax itu sekarang dijual tanpa garansi mulai per 1 April. Anda bisa lihat video saya kemarin saya upload ya. Karena kenapa? Banyak trouble bro, importir pusing ya, importir rugi. Makanya sekarang Automax dijual tanpa garansi ya. Buat Anda yang beli Automax di luaran, hati-hati ya, karena importirnya sudah mau stop, discontinue, tinggal menghabiskan stok-stok saja yang ada ya. Jadi Automax non garansi sekarang ya. Kenapa? Karena pusing bro, Anda main HID, Anda main lampu LED, Anda main proyektor, itu pusing di garansi. Itu intinya ya. Karena ada garansi Anda harus ganti. Dan apalagi Anda yang si pedagang yang bilang garansinya 2 tahun, wah bakal mampus dia. Bukan mampus sih maksudnya, kalau itu kasar ya, sorry, saya nggak ngomong kasar. Bakal mati dia nanggunginnya ya, to the point aja. Karena LED ini ada lifetime-nya bro. Pabrikan kalau dia bilang garansinya 2 tahun, artinya 2 tahun kemudian pabrik tidak produksi. Nggak mungkin bro, barang buatan Cina seperti itu ya. Saya ngomong apa adanya, belak-belakan. Karena saya dituduh saya untung 200% ya, dengan apa, mungkin pedagang lain yang merasa terusik dengan review saya gitu ya. Jadi to the point aja ya. Saya barang ini adalah punya distributor. Jadi mungkin yang untung gede adalah importir atau distributor. Saya cuma dapat komisi, terus terang ya. Jadi kalau bilang saya untungnya 200%, ya saya cepet kaya lah. Bener nggak? Nambah istri lagi saya nanti. Bener nggak? Jadi intinya adalah jangan menuduh, jangan memberikan saya ayat-ayat Al-Quran ya mengenai apalah. Saya juga nggak mengerti gitu ya. Karena saya juga, mohon maaf, saya bukan muslim ya, saya nggak ngerti gitu ya, dikasih ayat-ayat begitu juga nggak tahu artinya apa. Jadi nggak usah ngejat saya soal saya untung 200% mau untung gede ya, karena masing-masing barang ada kualitasnya, dari distributor A, dari distributor B, dari pabrikan A, pabrikan B. Anda bisa lihat fisik sama, kenyataannya belum tentu sama bro ya. Karena barang Cina Anda tahu sendiri, pabrik bukan cuma satu ya, seperti itu. Pabrik bukan cuma satu bro, semua bikin mirip-mirip ya. Seperti DHP juga dari pabrik ABC ada bro ya. Jadi intinya saya mau untung berapa, mau dapat komisi berapa, ya kita yang relevan lah. Intinya cukup untuk dihargai, harganya ini berapa ya. Seperti Pro 7 juga kan ada komisinya, seperti Automax juga ada komisinya berapa, seperti Philips juga keuntungan kita berapa kita hitung gitu ya. Kalau segala sesuatu, kalau kita berdagang nggak boleh untung, ya buat apa namanya berdagang? Namanya kerja bakti dong gitu ya. Walaupun saya hobi, juga pasti kita hidup ini butuh duit lah, kita nggak usah munafik ya, seperti itu. Oke, ini untuk Kia Carnival ya. Saya tadi sudah bilang syarat bolang bagus itu watt dan luxnya gede. Saya jelaskan, watt dan luxnya gede itu maksudnya harus real ya. Levelnya dia cuma di 30 watt, tidak bisa lebih terang ya. Banyak yang menulis wattnya gede-gede di kardus, makanya si importir ini juga sebenarnya mau bikin kardus ya. Cuman ya itu saya bilang, udahlah nggak usah pakai kardus aja, mendingan kita pakai kardus biasa aja. Karena saya juga banyak kan orang kan masang tidak perlu kardusnya, yang penting LED-nya. Oke. Nah, apa bedanya barang yang dari Cina langsung dengan dari saya? Saya sudah adjust dia, saya sudah kalibrasi, saya sudah setting, saya sudah ditune versi. Makanya kalau Anda lihat review video saya versi sebelum 2021 itu luxnya lebih kecil.
versi 2021 luxnya naik jadi 3100. Kalau nggak salah dulu tuh 2450 luxnya. Kita udah kita udah naikin. Kenapa? Karena ada komponen yang diganti. Nah, ada komponen yang diganti artinya adalah kita ada yang kita kerjakan di situ. Artinya kan ada biaya. Nah, ada biaya itu tentu kan kita cost productionnya tentu kan kita include-kan di dalam. Makanya harganya terbentuklah harganya segitu. Gitu ya. Jadi harus paham. Kedua adalah harus stabil. Nah, kenapa saya tidak naikin ke 40 watt? Kenapa saya tidak naikin ke 45 watt? Dan tidak mungkin kalau ke 45 watt, karena maksimal 40, to the point. Ya, kenapa saya tidak maksimalkan ke 40 watt, hanya 30 watt? Karena kita berikan spare 10%. Sorry, bukan 10%, 10 watt. Misalnya kalau kita mentokin juga banyak kerugiannya. Jadi kalau kita tune sampai maksimum powernya, ruginya kenapa? Di panasnya lebih banyak, lebih cepat ngedrop lagi. Jadi kita istilahnya ngecun juga nggak sembarangan gitu. Jadi seperti kalau Anda punya Tamiya tuh dikilik dinamonya, Anda gedein kawatnya lagi, tapi kok jadi listriknya, baterainya boros. Jadi baru juga 2 lap udah ngedrop baterainya, misalnya seperti itu. Jadi kita mempunyai pertimbangan sendiri gitu ya. Karena saya basicnya dari teknik elektro, jadi kita paham. Mungkin banyak juga yang dari elektro di luaran ya, saya juga nggak bisa mendahului. Mungkin Anda juga hebat-hebat di luar ya, saya juga hanya istilahnya kita sama-sama belajar ya. Ketiga adalah adjustable. Kenapa adjustable itu penting ya? Kita papas ulang maju mundur karena ya tiap-tiap mobil reflektornya berbeda bro, jadi kita hanya memaksimalkan ya. Buat Anda kalau mau yang perfeksionis ya Anda pakai halogen aja, tapi kalau Anda mau lebih terang ya Anda pakai LED, tapi kita hanya bisa memaksimalkan cut off-nya, padatnya seperti itu. Karena kenapa selalu saya bilang, Pak, belilah LED yang bisa di adjustable, bisa diputar ya, karena untuk menghilangkan bayangan gelap, mencari cut off, mencari padatnya cahaya. Kelima, serviceable ya, selama chipnya stoknya masih ada bisa. Kelima, soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap itu tadi saya sudah bilang ada hubungan dengan di setting-setting ya. Keenam, tidak storing ya, penting bro, tidak mengganggu radio mobil Anda, komponen elektronik itu penting ya. Ketujuh, soal pendinginan, heatsink juga selalu saya bilang, heatsink makin gede makin bagus ya. Saya juga sebenarnya sudah banyak ngobrol, kita harus mencari heatsink yang lebih gede, kipas yang lebih gede, heatsink lebih gede, pendinginan makin gede makin bagus, intinya seperti itu ya. Dan saya lebih senang ya menjual LED yang driverless. Kenapa? Karena tinggal colok, tidak perlu ikat-ikat, dan ini sudah kabel dirajut oleh nilon ya, seperti itu. Jadi ini reviewnya untuk Kia Carnival ya. Jadi kalau Anda mau beli untuk Kia Carnival, kita ready stock dan akan kita kalibrasi ya, karena Kia Carnival reflektor lumayan gede ya. Oke, nah ini kalau yang untuk BMW E39 ya, headlamp menggunakan H7. Headlamp menggunakan H7 ya. Headlamp menggunakan H7 Kia BMW E39. Kayaknya E39 harus menggunakan adapter deh. Adapternya itu Anda harus beli terpisah tuh. Kayaknya harus menggunakan adapter ya. Kalau E46 juga udah pasti. E39 proyektor kayaknya perlu adapter. Nah, adapternya itu Anda harus beli terpisah sendiri ya. Jadi kalau masang pasti ininya dulu. Nah, ininya itu harus dipasang dulu, terus dikunci pakai adapter, baru LED-nya masuk ya, seperti itu ya. Ini juga full adjustable, maju mundur putar ya, penting bro, bolam itu bisa di-adjust ya. Mohon maaf sekali lagi buat Anda sama pedagang ya, kalau saya sebenarnya sih saya tidak menjelekkan barang-barang lain ya. Anda lihat di review saya pernah nggak menjelekkan pedagang lain? Enggak kan, cuma saya mereview sendiri aja ya. Yang menurut kita bagus itu bola harus memenuhi 7 syarat ya. Kalau tidak memenuhi 7 syarat ya berarti artinya bolamnya kurang bagus. Nah, tapi justru ada pedagang yang merasa terusik dengan review saya, jadi saya diserang gitu ya. Dari dulu saya juga waktu dagang proyektor, waktu main proyektor motor juga banyak yang menyerang saya. Karena kenapa? Saya orangnya to the point ya, kalau ngomong keras ya, seperti orang marah-marah mungkin, padahal saya sih nggak marah-marah ya. Ada yang bilang saya jangan marah-marah nanti cepet tua, padahal ya memang saya ngomongnya begini gitu ya. Ngomongnya to the point apa adanya, makanya belak-belakan banyak yang nggak suka gitu ya, tersinggung lah istilahnya. Saya mohon maaf aja kalau Anda tersinggung ya. Oke, ini HB4 ya untuk fog lampnya. Nah, yang HB4 ini center chip ya, center chip
putih di tengah, kuningnya di pinggir. Karena yang tipe ini dapatnya yang center chip ya. Adjustable juga, jadi putihnya bisa di bawah, kuningnya bisa di bawah, tinggal diputar saja ya. Makanya syarat bolam bagus ya harus adjustable ya. Adjustable, kalau bolam Anda nggak adjustable ya nggak bagus, intinya seperti itu ya. Jadi sebenarnya video ini ditujukan untuk calon pembeli, customer ya. Kenapa saya bikin 7 syarat itu ya ada tujuannya ya, bukannya kita asal ngomong. Bayangan gelap penting, kecil ya, watt dan luxnya harus gede ya, udah pasti harus gede gitu ya, karena supaya terang. Tapi gede juga lebih kecil dari halogen wattnya. HB4 halogen wattnya 55, ini cuma 30 watt ya, tentu lebih hemat listriknya ya. Kedua harus stabil, itu penting bro, karena di luaran lihat banyak yang nggak stabil, ngomong apa adanya gitu ya. To the point kok saya orangnya ya, nggak belak-belakan, cuman ya itu disukai customer, tidak disukai oleh pedagang lain, maksudnya sesama pemain, sesama saingan bisnis ya. Ketiga adalah adjustable. Keempat serviceable, bolam ini nggak bisa diservis, saya to the point, ngomong apa adanya, rusak buang ya. Kelima adalah soal bayangan gelap kecil. Keenam adalah soal tidak storing, ya bolam ini tidak storing. Ketujuh soal pendinginan, makin tinggi ini makin bagus sirip-siripnya ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya, ini reviewnya untuk E39. Sekalian kita sedikit-sedikit curhat ya, karena ini hari Sabtu, santai lah ya saya bilang ya, karena ini diorder oleh bos showroom mobil nih ya, showroom mobil, jadi dia beli LED, mobilnya dijual udah full LED lah, pokoknya udah cakep lah ya, udah istilahnya udah full restorasi, mobilnya semua dikasih LED yang beli di dia gitu ya. Jadi supaya kinclong teknologi zaman kini ya. Makanya buat Anda kalau yang mau jualan mobil, ya kalau Anda jualan mobil biasa-biasa saja, mungkin pembeli nggak mau. Nah ini kan salah satu trik dagang dia juga ya. Dia jualan mobil, lampunya semua pokoknya udah full restorasi, udah LED, udah kayak mobil zaman kini lah. Nah itu kan menjadi nilai tambah dia. Dia membeli LED ini misalnya harganya 1-2 juta, 3 juta atau berapa juta, tapi dia bisa upping price harga mobilnya 20 juta, kan tentu keuntungan buat dia gitu ya. Makanya Anda harus kreatif lah sebagai pedagang juga gitu ya. Jangan hanya mengandalkan begini aja ya, customer nggak bakal bisa mau beli gitu ya. Harus kreatif bro zaman sekarang bro, karena kalau nggak kreatif Anda ditelan bumi gitu ya. Ya penting bro ya. Jadi Anda sebagai pesaing bisnis saya ya, Anda kreatif lah, bikin YouTube juga ya, cari follower juga ya. Nah ini juga salah satu showroom, terus terang bukan karena dia beli sama saya dia bagus-bagusin, karena dia juga tahu dia pasti mau beli LED yang bagus. Kenapa? Karena dia jualan mobil, dia jual mobil itu mau istilahnya yang si pembelinya, wah pokoknya dulu udah tinggal pakai gitu ya, pokoknya semua di full restorasi. Lampu dia minta ke saya pokoknya mau yang the best, seperti itu ya. Jadi zaman sekarang jualan harus kreatif ya, intinya itu harus kreatif bro. Kalau nggak kreatif Anda ketinggalan zaman ya. Jangan pesimis ya, jangan Anda cuma berdoa saja tapi tidak melakukan take action juga nggak bakal bisa ya. Nggak ada yang duit hujan itu hujan itu nggak ada hujan duit ya, nggak ada, hanya hujan, ada hujan air ya, begitu ya. Cukup ya reviewnya. Oke ya, jadi review pagi ini untuk Carnival dan E39 sekalian kita curhat ya. Jadi sekali lagi untuk Anda yang mau beli dengan saya, kalau Anda merasa mahal ya nggak usah beli. Mungkin masih banyak pedagang lain, atau Anda bisa import sendiri dari Cina ya, dari AliExpress. Monggo, saya tidak pernah melarang Anda beli dari AliExpress ya. Jadi banyak yang berkomentar, bro beli aja langsung di AliExpress, murah harganya, ya nggak masalah gitu ya. Kita di sini kan hanya istilahnya mencari uang, dan saya juga hobi ya. Kalau Anda setuju dengan review saya, Anda setuju juga dengan oprekan saya, ya Anda silakan beli dengan saya. Kalau merasa Anda beli dengan saya mahal, ya nggak usah beli, intinya seperti itu ya. Jangan menuduh saya untung 200%, saya untung 300%, saya untung 400% ya. Intinya Anda cocok dengan harganya Anda beli, Anda nggak cocok ya nggak usah beli, nggak apa-apa, tidak usah menjelek-jelekan. Saya juga tidak mau menjelek-jelekan pedagang lain, saya juga tidak mau menjelek-jelekan Anda sebagai customer, karena customer kan adalah raja katanya ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya, terima kasih.